Dan malam hari ini, Masya Allah, ada paman kita terang-terangan. Oh, luar biasa. Ini kan memotivasi kita semua. Ada juga Bung Ciel yang selama ini mungkin beliau sholatnya sendiri. Karena kesibukannya, ya. Malam ini kita bersama-sama berjamaah. Ini kan nikmat yang Allah berikan. Hidayah yang Allah berikan. Kenapa hidayah itu Allah berikan? Karena ada kebaikan yang Allah lihat. Santai. Di belakang itu, Dodi. Belakang kan Dodi? Yang di depan itu yang Gimana kiblat ini? Ah, yang ini. Oh, Sudah begini. kita dulu itu Pak. Sudah. Kamu mau dulu enggak? Kalian dulu lagi. Maju lagi ya, Nol Akhir di maju lagi sini. Sini kan kerja. Enggak bisa. Kesana ya, kesana ya. Lah untuk kau bahas nih. Ah, Bisa butuh. Nah, kita sudah dapat. maju lagi, Bang. Karena ada Allahu Akbar, la ilaha illallah. Istaqimu wa ta'dilu rahmatullah. Allahu akbar. Lillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita. Jadi sifat rahimnya Allah, Allah berikan kepada kita. Kalau sifat rahmannya Allah berikan kepada seluruh makhluk, ya. Sehingga orang-orang kafir pun juga dia bisa nikmati air yang segar, dia bisa nikmati ketika dia makan ikan. Itu semua makhluk dia bisa nikmati itu. Kenapa dia bisa nikmati? Karena sifat rahmannya Allah berikan. Ya, termasuk iblis, dia nikmati kehidupannya di dunia ini. Para jin dia nikmati kehidupannya di dunia. Ikan-ikan dia nikmati kehidupannya. Dan itulah sifat rahman. Ya, Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Tapi sifat rahimnya Allah, sifat rahim ini hanya diberikan kepada orang-orang khusus, tertentu aja. Karena sifat rahim ini dia adalah berkesinambungan sampai di akhirat. Makanya kenikmatan mengaji, kenikmatan salat, kekuatan untuk bisa berwudu, ya, kemampuan kita untuk berwudu, kemudian kita bisa sholat berjamaah, itu karena sifat rahimnya Allah berikan. Dan kegiatan ini, ya, aktivitas ini dia berpahala dunia, bermanfaat dunia dan sampai di akhirat. Begitu. Kalau sifat rahman tadi kan Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Iblis dia leluasa menggoda manusia, dia nikmat kehidupan di dunia, tapi hanya sebatas dunia saja, Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau menyembah Allah, orang-orang yang tidak mau bertauhid, yang tidak mau ucapkan syahadat, orang-orang yang memang ingkar kepada Allah, yang kufur kepada Allah, yang tidak mau bersyukur kepada Allah, maka dia nikmati kehidupannya di dunia, hanya sebatas dunia saja. Setelah mati berhenti. Ya, setelah mati dia berhenti, dia tidak sebatas itu saja dia menikmati kehidupannya. Tapi di akhirat dia tidak bisa nikmati. Ketika dia mati, dia tidak bisa lagi nikmati kenikmatan kehidupan di kematian, di alam barzakh, maksudnya alam kubur. Ya, tapi kalau kita, ya, ada sifat rahim yang Allah yang kita miliki. Kita bisa nikmati sholat, kita bisa nikmati mengaji. Ya, kita nikmati di dunia. Siapa bilang orang yang tidak mengaji tidak bahagia? Siapa bilang orang yang sholat tidak bahagia? Orang yang sholat itu bahagia. Karena kenapa? Dia nikmati sholatnya, dia nikmati mengajinya, dia nikmati mengaji, dia nikmati. Di dunia dia nikmati, lebih-lebih nanti kalau kita mati, kita akan dapatkan hasilnya. Bersedekah misalnya, bersedekah. Siapa bilang orang bersedekah tidak bahagia? Oke lah, keluar duitnya, tapi Allah akan berikan hidayah di hatinya. Allah akan berikan kenikmatan di hatinya, sehingga dia nikmati itu kehidupannya dunia, apalagi di akhirat. Begitu ya. Maka oleh karena itu kita bersyukur ini. Kita bersyukur kita. Masya Allah, malam hari ini luar biasa. Ya, selama ini mungkin paman kita, ya, salatnya mungkin ya, sendiri ya. Malam ini menemani kita, Masya Allah, luar biasa ini. Ada juga Bung Ciel yang selama ini mungkin beliau salatnya sendiri karena kesibukannya, ya. Malam ini kita bersama-sama berjamaah. Ini kan nikmat yang Allah berikan, hidayah yang Allah berikan.
Kenapa hidayah itu Allah berikan? Karena ada kebaikan yang Allah lihat. Kenapa misalnya antara Abu Jahal dengan Umar bin Khattab? Abu Jahal itu adalah preman, Umar bin Khattab itu preman. Tapi kenapa Allah berikan hidayah kepada Umar bin Khattab? Kenapa Allah berikan hidayah kepada Umar bin Khattab? Kalau dia preman, dia itu kepala preman, kepala geng. Ya, Abu Jahal juga begitu, orang-orang yang memang preman di masanya. Tapi kenapa Allah berikan hidayah kepada Umar bin Khattab, bukan kepada Abu Jahal? Karena Umar bin Khattab ada kebaikan yang dia lakukan. Sekalipun dia preman, tapi ada kebaikan yang dia lakukan, sehingga Allah beri hidayah. Sampai Umar bin Khattab masuk Islam di usia 27 tahun. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, maka kaum muslimin di Mekah saat itu menjadi kuat. Dan mereka terang-terangan. Sehingga ketika ada orang lain lagi yang masuk Islam, terang-terangan mereka menyatakan syahadat. Terang-terangan mereka menyatakan muslim. Yang sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, mereka takut terang-terangan. Sembunyi-sembunyi masuk Islamnya. Tapi ketika Umar bin Khattab masuk Islam, mereka akan mendapat perlindungan. Karena Umar bin Khattab itu disegani di masanya saat itu. Akhirnya mereka terang-terangan. Begitu. Dan malam hari ini, Masya Allah, ada paman kita terang-terangan. Oh, luar biasa. Ini kan memotivasi kita semua. Memberi semangat kepada kita semua. Maka malulah betul kalau tidak ikut sholat berjamaah. Malulah Ferdi kalau tidak ikut sholat berjamaah. Malulah Bung C kalau tidak ikut sholat berjamaah. Apatah lagi Dodi lah, Jinji. Ya. Begitu. Bagaimana Bung Una? Sepakat? Harus sepakat. Kita ini Muslim. Kita ini umat Nabi Muhammad SAW. Perhatikan ya. Umat Nabi Muhammad SAW, keunggulannya adalah, keistimewaannya adalah, perhatikan, keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW, segala aktivitas itu bernilai ibadah. Segala aktivitas yang baik bernilai ibadah. Ini keutamaannya kita sebagai umat Nabi Muhammad. Sedangkan umat sebelum Nabi Muhammad, umat Nabi Musa misalnya, itu nanti disebut ibadah ketika mereka sholat. Itu nanti dapat pahala ketika sholat. Sholat yang mereka kan hanya sujud. Hanya sujud saja. Kalau kita kan sholat ada berdiri, ada ruku, ada sujud. Umatnya Nabi Musa nanti dapat pahala ya ketika sholat aja. Kalau mereka makan tidak dapat pahala. Kita ini umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu 24 jam bernilai pahala. Makan dapat pahala, minum dapat pahala, memancing dapat pahala, bikin vlog video dapat pahala. Apalagi minum kopi dapat pahala. Semua kegiatan yang baik itu dapat pahala. Yang penting caranya sesuai dengan agama. Yang penting caranya tidak melanggar agama. Kalau minum kopi pakai kiri, tidak dapat pahala, malah dapat dosa. Makanya perhatikan itu. Jangan lah, sepakat. Ya. Serius ingat, kadang-kadang lupa. Ya, sederhana memang. Umatnya Nabi Muhammad SAW pendek-pendek umurnya. Pendek umurnya. Kita ini hanya sebatas 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Meninggal setelah itu. Usia 60 tahun sudah mulai bongko-bongko. Beda dengan umat-umat sebelumnya. Sampai ada umurnya mereka sampai 500 tahun. Itu masih biasa aja. Umur Nabi Nuh berapa? Berapa tahun umurnya Nabi Nuh? Berapa Una? Berapa betul? 1000 tahun. 1000 tahun? 1000 tahun, bahkan lebih. Umurnya Nabi Adam berapa? 1000 tahun, bahkan lebih. Umurnya Nabi Musa itu berapa ratus itu? Nanti dicari referensinya. Nabi Muhammad berapa umurnya? 63 tahun. 63 tahun. 63 tahun. Umurnya Nabi Muhammad 63 tahun. Tapi keistimewaannya adalah sekalipun umur kita pendek-pendek, tapi pahalanya besar, kayak umur kita ribuan tahun. Karena kenapa? Ada nilai pahala yang kita dapatkan. Coba bayangkan, ya. Pegang tangan istri dapat pahala. Ya, dapat pahala. Menikah dapat pahala. Ya, berenang dapat pahala. Memancing dapat pahala. Makan ikan dapat pahala. Dapat belut dapat pahala. Dapat cumi-cumi pahala. Dapat kurma. Semua pahala itu. Coba itu. Ini kita ini umat Nabi Muhammad. Maka tentu kita harus bersyukur. Oh, ya, alhamdulillah ya Allah engkau jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad. Karena segala aktivitas dinilai pahala. Sekalipun umur kita pendek-pendek. Makanya nanti di akhirat, perhatikan. Makanya nanti di akhirat, karena umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang istimewa, maka nanti di akhirat yang pertama kali masuk surga adalah umat Nabi Muhammad SAW. Inilah keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Begitu. Lantas kita mendapatkan keistimewaan, lantas kita tidak mau ambil itu. Mari kita ambil, mari kita sambut. Kita sambut ini.
Tunggu tolo. Semangat ya. Siap. Harus semangat. Yo. Mengundang. Saya harap kita semua sadar lah, mari kita sadar. Jangan lagi sampai kita teriak-teriak. Bolehlah kita teriak, tapi cukup sekali 2 kali. Iya. Bung Jel ya, semangat ya. Semangat. Harus semangat. Kita ini umat Nabi Muhammad SAW. Mari kita sambut. Kita sambut. Mari kita beramal sesuai dengan yang dicontohkan Nabi SAW. Segala aktivitas ini adalah ibadah. Yang penting sesuai dengan contoh, sesuai dengan agama, tidak melanggar agama. Ya, gimana Paman? Sepakat toh? Ya, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ini keberkahan malam hari ini. Paman kita bersama kita malam hari ini. Begitu ya? Dan Allah? Sepakat ya? Kita harus semua sepakat dan berjanji. Saya adalah muslim, harus taat kepada Allah. Kita adalah budaknya Allah. Kita ini budaknya Allah. Artinya kita hanya mau diperbudak oleh Allah. Jangan mau diperbudak oleh pekerjaan, jangan mau diperbudak pekerjaan, jangan mau diperbudak oleh uang. Minta-minta ada uang, lantas kita mau tinggalkan sholat. Ya Allah, buat kali-kali lah ya. Jangan mau diperbudak oleh janda, aduh. Jangan mau diperbudak oleh HP, jangan mau diperbudak oleh lautan. Mari kita jalankan aktivitas yang penting sesuai dengan perintah Allah. Kita memancing, oke lah kita mancing. Kan Allah perintahkan kita bekerja. Dan ketika waktunya sholat, kita sholat. Sekalipun di lautan, sekalipun di perahu. Sekalipun di perahu. Di perahu itu kan gampang soal di perahu itu. Caranya haluannya kasih menghadap kiblat. Takbir. Kalau tidak bisa berdiri, duduk saja. Kasih menghadap kiblat haluannya kapal, haluannya perahu. Setelah itu terserah mau kapalnya, mau perahunya mau menghadap ke manakah, mau terserah. Yang penting awalnya itu menghadap kiblat. Yang penting Awalnya menghadap kiblat, begitu ya. Setelah itu perahu mau menghadap ke mana tidak apa-apa. Kalau tidak bisa berdiri, duduk. Saya kan pernah juga selalu di perahu waktu saya di Kalidupa itu, waktu kita kerja bangunan di Pulau Hoga. Karena perjalanan sudah waktu, kalau mau habis waktu sudah saya sholat di perahu. Dengan menghadap kiblat ya. Menghadap kiblat. Haluannya itu menghadap bukan kiblat. Tapi tetap saya menghadap kiblat sehingga saya sujud tidak sempurna. Kenapa apa? Ya penting sholat. Ya kan? Sholat kan tidak bisa harus sempurna. Tidak mesti. Yang penting kita sholat dulu. Ya, karena sempurna gerakan sholat kalau dalam kondisi normal juga. Kalau di perahu tidak mungkin berdiri apalagi ada ombak. Tapi bisa kayaknya berdiri ya, jangan bisa berdiri ya. Ya, kalau perahu besar, perahunya memadai bisa. Ya. Tapi kalau tidak bisa ya duduk aja, duduk saja, ya. Beda itu. Sekian demikian ya. Dan kita tetap semangat. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Semoga Allah mencatat amal-amal kita. Semoga Allah menjadikan amal aktivitas kita adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Oi, mantap paman. Luar biasa. Semangat.